Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cevira dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan tingkat 1 dengan nomor NIM 616080620007. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan dinamika dalam praktik kebidanan. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap statistik menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Pengertian proses perubahan menurut para ahli diantaranya seperti menurut Potter dan Perry, yang mana proses perubahan merupakan proses dinamis di mana yang terjadi pada tingkah laku dan fungsi seseorang, keluarga, kelompok, ataupun komunitas. Adapun proses perubahan menurut Taylor yaitu proses perubahan merupakan suatu proses transformasi, mengubah, dan memodifikasi sesuatu. Macam-macam perubahan terdiri dari 3. Yang pertama, ada perubahan bersifat berkembang. Sifat perubahan ini mengikuti dari proses perkembangan yang ada baik pada individu, kelompok, atau masyarakat secara umum. Yang kedua, perubahan bersifat direncanakan. Perubahan ini dilakukan bagi individu, kelompok, masyarakat yang ingin mengadakan perubahan ke arah yang lebih maju atau mencapai tingkat perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, ada perubahan bersifat spontan. Sifat perubahan ini dapat terjadi karena keadaan yang dapat memberikan respon tersendiri terhadap kejadian-kejadian yang bersifat alamiah yang di luar kehendak manusia. Adapun ciri-ciri dari perubahan seperti tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat akan mengalami perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat ataupun lambat. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lainnya, karena lembaga-lembaga tersebut memiliki sifat. Perubahan-perubahan yang cepat biasanya akan menyebabkan disorganisasi yang sifatnya sementara dalam proses penyesuaian. Disorganisasi tersebut akan diikuti oleh suatu organisasi yang mencangkup pemantapan dari kaidah-kaidah dan nilai-nilai baru. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaharaan atau bidang spiritual saja. Faktor proses berubah terdiri dari 1. Faktor pendukung atau pendorong untuk terjadinya perubahan. Kebutuhan yang belum terpenuhi akan memotivasi perilaku sebagaimana teori kebutuhan dari Maslow, serta kebutuhan interpersonal. Manusia memiliki kebutuhan dasar interpersonal yang melandasi sebagai perilaku, yaitu kebutuhan untuk bersama-sama, kebutuhan untuk melakukan kontrol, dan kebutuhan untuk dikasihi. Tahapan perubahan terdiri dari 3. Yang pertama ada tahapan pencairan atau unfreezing. Pencairan adalah motivasi yang kuat untuk beranjak dari keadaan semula dan berubahnya keseimbangan yang ada, merasa perlu untuk berubah, menyiapkan diri, dan siap untuk merubah atau melakukan perubahan. Yang kedua ada tahapan bergerak atau moving. Pada tahap ini sudah dimulai adanya suatu pergerakan ke arah sesuatu yang baru atau perkembangan terbaru. Dan yang ketiga ada tahapan pembekuan atau refreshing. Pembekuan adalah adanya kekuatan pendorong untuk berubah dan adanya penghambat terjadinya perubahan. Adapun dampak dari perubahan bagi individu, yang mana bagaimana individu mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dan mengelola perubahan tersebut. Perubahan bagi organisasi atau kelompok, bagaimana kelompok tersebut beradaptasi terhadap perubahan tersebut dalam hal pandangan dan pengelolaan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang perubahan dan dinamika dalam praktik kebidanan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.